Saat ini, saya sedang berdiri di depan danau yang sangat besar. Tapi danau ini terkenal karena adanya kapal karam besar. Tapi kapal pesiar itu bukan kapal biasa. Kapal itu membawa bahaya biologis dan setelah tenggelam di sana, tidak ada yang mencoba mengangkatnya karena semua orang takut terkena penyakit. Tapi saya tidak percaya dengan cerita itu. Jadi mari kita gunakan magnet raksasa untuk melihat apakah ini benar atau tidak. Oke ya, saya pasti mendapatkan sesuatu. Jadi sekarang kita akan mengangkat benda itu dari air dan melihat apa temuan pertama kita di lokasi kapal karam. Kamu lihat itu? Tunggu. Benda ini keluar dari air, tapi saya masih belum bisa mengerti itu apa. Wah teman-teman, apakah itu ranjau laut? Ya ampun teman-teman, ini benar-benar ranjau laut asli. Ini adalah bahan peledak khusus yang sangat berbahaya yang dipasang di bawah air. Dan ketika kapal menyentuh benda ini akan meledak. Tapi apa itu? Antonia? Itu mungkin nama kapalnya. Jadi mungkin beberapa ranjau darat itu adalah alasan terjadinya kapal karam. Dan bagaimana semuanya terhubung dengan bahaya biologis. Jadi mari kita terus melempar. Mari kita lanjutkan untuk mencari tahu. Oke teman-teman? Kalau kalian tahu apapun tentang bahaya biologis di kapal pesiar atau semacamnya, beritahu saya di kolom komentar karena saya pernah mendengar cerita ini, tapi saya tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Dan teman-teman, saya bisa merasakan sesuatu. Sekali lagi ini tidak seberat ranjau darat, jadi mari kita coba keluarkan benda itu dan lihat apa itu. Sesuatu yang berwarna kuning keluar, tapi apa itu? Apakah itu mayat? Oh, lihat benda itu. Tidak. Itu tengkorak, itu tubuh. Ya ampun, itu mayat yang memakai baju hazmat. Mari kita coba angkat benda itu dari air. Ya ampun teman-teman, ini aneh. Ini gila. Ya ini mayat. Aku tidak tahu ini asli atau tidak teman-teman. Lihat, ini tengkorak dan kelihatannya aneh. Ya ampun, ini gila. Dan lihat, tengkorak ini memakai topi kapten. Jadi, ini adalah kapten kapal pesiar yang sudah tenggelam. Tapi, kenapa dia memakai baju hazmat? Hei, lihat Antonia Graza, kapten. Ya, aku benar. Dia memakai lencana dan di sini juga tertulis Antonia. Jadi, dia adalah kapten kapal itu. Tapi kenapa? Kenapa dia memakai baju pelindung dari bahaya biologis? Bagaimana dengan semua penumpang dan orang-orang lain yang ada di kapal itu yang sekarang entah di mana di bawah air? Kita harus terus melempar magnet untuk mencari tahu kan? Ini aneh. Dan sebenarnya aku tidak tahu. Mungkin semua benda yang kita temukan hari ini beracun dan mungkin juga berbahaya secara biologis. Jadi mari kita lihat apakah ini nyata atau tidak. Atau bagaimana jika semuanya benar? Aku tidak tahu. Aku benar-benar butuh komentar kalian tentang itu teman-teman. Dan jika kalian masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channelku. Itu sangat penting. Aku punya mimpi untuk mencapai 5 juta subscriber. Jadi tetap tekan tombol subscribe. Dan aku akan mengambil sesuatu yang besar dan berat. Pasti. Kita bisa melihatnya di sana. Ya, itu keluar. Satu benda logam besar lagi. Mungkin itu bagian lain dari kapal pesiar. Tapi kenapa warnanya merah? Teman-teman lihat, ini berasal dari dalam kapal pesiar. Dan seseorang menulis, tolong dari dalam, bukan dari luar. Jadi mungkin para penumpangnya, mereka terjebak di dalam kapal itu di mana ada semacam virus. Tapi kaptennya, dia memakai pakaian pelindung dari bahaya biologis. Dia terlindungi entah bagaimana, tapi para penumpangnya tidak. Jadi ceritanya jadi agak kejam. Kita butuh lebih banyak petunjuk untuk menyelesaikan penyelidikan kita. Dan untuk mendapatkan petunjuknya, kita akan lanjutkan memancing dengan magnet. Mari kita lihat. Sepertinya aku menangkap sesuatu, tapi tidak seberat temuan yang lain. Mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan. Mungkin itu benda yang akan membantu kita, ya kan? Lihat, ada sesuatu berwarna oranye keluar dari air. Oh, teman-teman. Di sini juga tertulis Antonia seperti yang kita lihat tadi. Jadi ini pasti bagian-bagian dari satu kapal pesiar. Benda ini terlihat seperti kotak hitam. Perekam digital yang sebenarnya merekam seluruh perjalanan kapal. Dan kita mendapatkan kabel di sini.
Kalau ini disambungkan ke sini, kita bisa mengetahui seluruh cerita dari kapal pesiar itu. Kita bisa memahami bagaimana semua ini bisa terhubung, tapi mari kita lakukan nanti. Mungkin kapten tahu sesuatu dan dia menggunakan perekam digital untuk merekamnya. Sekarang mari kita keringkan perekam digitalnya dan sambil menunggu kering, kita lanjutkan memancing dengan magnet. Aku melempar di satu titik tertentu. Jadi aku akan mengangkat benda itu dari air dan sekarang aku bisa merasakan sesuatu. Tidak berat, tapi sudah ada di sini. Wah! Wah, apa-apaan ini? Itu semacam koper dan kita dapat banyak barang di sini. Bau aneh. Baunya aneh dan tidak biasa. Aku tidak tahu. Sebagian besar penuh, tapi yang ini hampir kosong. Mari kita lihat juga apa yang ada di dalam koper itu. Oh, ada beberapa dokumen. Apa? Apa itu? Kapten menerima 48 juta dolar untuk apa? Tabung yang sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Ini terlihat aneh dan kita bisa melihat tanda bahaya biologis di sini. Dan satu hal lagi, jangan buka Graza 21. Menular melalui droplet di udara. Seperti kamu tidak perlu bernapas dengan benda itu. Itu virus. Ya ampun teman-teman, aku menemukannya. Itu ada di dalam koper itu. Itu virus. Dan salah satunya sudah digunakan. Dan aku pikir kapten menerima uang untuk menggunakan virus di kapal. Eksperimen biologis dengan manusia atau semacamnya. Tunggu, menular melalui kontak. Menular melalui udara. Tunggu, lewat udara. Aku mencium bau benda itu. Aku sudah mencium baunya. Tertulis, kematian terjadi dalam waktu 48 jam setelah kontak. Tidak. Kita harus menelpon seseorang. Kita harus menelpon dokter atau tim biologi. Ayo kita telepon mereka sekarang. Eyo. 911, ada keadaan darurat apa? Halo, nama saya Slav. Saya sedang memancing dengan magnet dan saya menemukan virus yang disebut patacan Graza 21. Saya tidak tahu. Saya mencium bau benda itu. Ya ampun Pak, apakah Anda baik-baik saja? Anda di mana? Ya, saya di lokasi kapal karam. Tetap di tempat, kami sedang mengirim tim. Tolong datang dan selamatkan saya sekarang juga. Semoga saja saya punya waktu sekitar 47 jam lagi. Kalau tidak, saya akan mati. Mari kita terus melempar magnetnya dan saya bisa menemukan obatnya. Ada virus, jadi pasti ada obatnya kan? Kapten pasti punya obatnya, atau mungkin tidak. Mari kita terus melempar magnetnya. Ayo. Kita harus cepat, jadi mari kita terus melempar magnet di titik yang sama. Atau mungkin sedikit lebih ke kiri atau ke kanan, saya tidak peduli. Iya, mungkin saya menarik seluruh kapal atau sesuatu. Karena sekarang tali saya sangat kencang dan tidak bergerak. Agak berat. Saya merasa seperti saya mematikan sesuatu. Tapi masih berat, masih ada sesuatu di magnet saya. Dan itu datang. Tunggu, apa? Itu roda kemudi kapal pesiar kan? Itu roda kemudi kapten. Dia yang mengemudikan kapal pesiar sebelum diracuni oleh bahaya biologis kan? Ada kapal, mungkin, atau mungkin bagian-bagiannya saja. Mungkin kapal itu benar-benar hancur karena ranjau. Ya, aku ingin mengingatmu. Itu dia di awal video kami menemukan ranjau bawah air. Sekarang, aku merasa seluruh situasi ini sepertinya sudah diatur. Sepertinya sudah direncanakan. Aku tidak tahu. Semuanya terasa aneh. Jadi, mari kita lanjutkan dengan memancing menggunakan magnet. Jadi kita masih butuh lebih banyak petunjuk dan kita masih butuh obatnya. Itu hal yang paling aku butuhkan kan? Hal yang paling penting. Tapi kali ini, aku tidak merasakan apa-apa. Mungkin magnetku kosong. Atau mungkin tidak. Tunggu, apa? Ya ampun teman-teman, apa itu? Apakah itu sebuah tangan? Oh iya teman-teman, itu memang tangan. Dan lihat, ada semacam benda hijau di atasnya. Oh ya ampun, ini gila banget. Semua tulangnya tertutup oleh semacam benda kuning. Mungkin ini tangan dari orang yang terinfeksi. Ini pasti semuanya saling berhubungan. Semua penumpang di kapal itu terinfeksi. Dan aku pikir kapten yang melakukannya. Kapten meracuni mereka semua. Tapi kenapa dia mati?
Kenapa semuanya diledakkan dengan ranjau darat? Aku tidak tahu. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab yang harus kita cari tahu setelah melempar magnet. Oke, untuk saat ini, aku akan melempar magnet raksasaku sejauh mungkin. Ya, itu lemparan yang bagus sebenarnya. Mungkin aku bisa lebih jauh, tapi taliku sudah habis di sini. Tapi di sana, kita dapat yang berat. Ini sama sekali tidak ringan. Ini bergerak, tapi itu temuan yang berat. Tentu saja. Ayo, jangan sampai terpeleset. Jangan sampai magnetnya lepas. Oh iya, sekarang aku bisa melihatnya. Semacam benda logam. Tunggu. Wah, teman-teman, itu jangkar dari kapal pesiar. Sekarang aku pikir aku tahu kenapa itu tidak bisa diangkat dari air. Karena pertama, ada virus nyata, bahaya biologis. Kedua, semua bagiannya sudah hancur. Tidak ada kapal pesiar, hanya ada potongan-potongannya saja. Dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mari kita terus melemparkan magnet untuk mencari tahu. Dan mungkin setelah lemparan saya berikutnya, kita akan mendengarkan kotak hitam, perekam suara digital untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ayo lanjutkan. Ya ampun, aku agak merasa mual sekarang. Aku agak merasa khawatir. Kamu ingat kan kalau aku juga mencium bau virus itu? Seperti semua penumpang dari Antonia. Aku tidak yakin apakah aku terinfeksi atau tidak. Tapi aku harus mengangkat benda itu dari air, oke? Dan lalu mungkin tim darurat akan datang atau semacamnya. Aku tidak tahu. Yah, itu temuannya. Wah, itu apa? Apakah itu botol yang dirantai? Atau tidak? Lihat, ada sesuatu di dalam botol itu. Apakah itu surat di dalam botol? Mari kita buka dan lihat. Oh iya, menurutmu surat ini dari kapal pesiar yang sebenarnya meledak itu? Mari kita buka dan lihat. Ada beberapa gambar. 48 jam pertama sampai 6 jam. Demam mendadak, mata terasa panas, menggigil. Tunggu, apa? Lalu di 12 jam, sulit bernapas. Di 24 jam, semuanya terasa terbakar. Dan lalu, ya ampun, dalam 36 jam, dinding-dinding, kegilaan mulai muncul. 40 jam. Hah, tolong, aku tidak bisa, tolong aku. Ini adalah surat dari orang yang terinfeksi. Ya ampun, jadi aku punya. Sekitar 4 jam lagi sampai gejala pertamaku muncul. Ya ampun, mungkin di kotak hitam itu ada jawaban. Bagaimana cara menyembuhkan diriku? Oke, mari kita ke kotak hitam itu dan kita dengarkan. Untuk sekarang benda ini sudah benar-benar kering dan aku sudah menghubungkannya ke ponselku. Dan sekarang kita bisa memutar kotak hitam kapal pesiar Antonia itu. Oh, rekamannya mulai diputar. Menarik. Jenis virus apa yang mereka ingin aku uji di kapalku? Dia berencana untuk menguji semacam virus. Baiklah. Itu kapten yang berbicara. Mereka membayar saya banyak untuk mengujinya pada para penumpang itu. Oh iya, dia dibayar untuk menguji virus pada para penumpang. Aku benar. Itulah sebabnya dia memakai pakaian hazmat. Dia sudah siap untuk melindungi diri dari infeksi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kenapa kapalnya meledak? Hai, ini aku. Ada instruksi lain? Dia sedang menelpon seseorang. Mungkin itu perusahaan gelap, perusahaan kejam yang memberinya uang. Tidak ada. Cukup aktifkan saja dan semuanya akan baik-baik saja. Ya ampun. Mereka memberitahunya setelah mengaktifkan virus, semuanya akan baik-baik saja. Tapi suaranya terdengar aneh. Dan sekarang, Kapten sudah siap untuk memulai misinya. Oke, menaktifkan virusnya. Tunggu. Ada apa dengan itu? Ya ampun, itu suara ledakan. Saya pikir Kapten itu adalah saksi yang tidak diinginkan. Dan orang-orang yang membayarnya menjebaknya lalu menyingkirkannya. Mereka menguji virus itu, lalu mereka menghilangkan saksinya. Ya ampun. Hei, siapa mereka? Orang-orang ini terlihat aneh. Apakah mereka petugas biologi? Saya pikir mereka dari tim darurat, kan? Iya Pak, apa yang sedang Anda lakukan di sana? Ya, kami sedang memancing dengan magnet di sini. Apakah Anda yang menemukan virus itu Pak?
Iya, saya yang menemukan virus itu di sana dan saya mencium baunya. Mencium baunya. Pak, Anda ikut dengan kami. Tunggu teman-teman. Apa yang kalian lakukan? Jangan melawan, Pak. Ini semua demi kebaikan Anda sendiri. Aduh, hei teman-teman, kemana kita akan pergi? Tolong, Pak. Tetap tenang. Hei, maksud saya berharap kalian akan menyembuhkan saya kan? Kalian akan membantu saya teman-teman. Ngomong-ngomong, kalau kalian suka dengan mancing magnet saya, subscribe channel saya dan like video ini. Nama saya Slav, terima kasih sudah menonton. Dan saya rasa saya akan baik-baik saja. Saya akan baik-baik saja kan? Ya, tentu saja. Iya, saya akan baik-baik saja. Atau mungkin tidak.